Halo sob, apa kabar? Kembali lagi di channel kita Satu Napas. Kembali lagi saya bersama tim spiritualis Ketepar. Jadi hari ini biasa ya, kita kalau buat video selalu malam ya. Malam ya, kalau malam. Dan dan kenapa kita malam? Biar ya agak mistis, menarik ya. ya kan. Dan hari ini kita akan membahas tentang ruko berhantu. Ruko berhantu ini cerita yang pernah ditelusuri oleh Ketepar, dialami, pengalaman-pengalaman dia akan disampaikan ke sobat-sobat. Untuk lebih singkatnya, biar cerita ini tidak kelamaan, jadi bro, silahkan mulai buat cerita. Gini ya, ada sebuah ruko, ya sebuah ruko yang didiami roh jahat, ada roh jahat atau makhluk gaib ya bilang sekarang ya. Nah, ini teman saya kebetulan dia ngontrak. Dia dapat cerita ngontrak ruko itu. Ngontrak ruko itu dapat cerita. Kenapa ya saya ngontrak ruko ini kok tidak nyaman, ada gangguan sering saat tidur. Kadang-kadang rukonya saat buka dia ke sana ada temannya belanja nggak kelihatan gitu ya. Gitu. Nah, ketika begitu dia sampaikan ke saya cerita itu. Terus apa aja dia ceritanya. Nah, dia bilang dulunya ada ngontrak tempat ini, ada kejadian tidak lama dia sudah meninggal. Habis itu tidak bisa betah ngontrak tempat itu. Nggak pernah betah ya? Ya, tidak pernah betah. Ada berapa 1 tahun ada ngontrak cuma 5 bulan. Dia tidak betah, karena diganggu. Akhirnya saya ke sana. Terus udah banyak cerita. Saya disuruh udah membantu. Dia sedikitnya dia tahu apa yang saat untuk membantu gimana sih situasi tempat ini kok ini terjadi. Akhirnya saya untuk melihat situasi di sana ya, sedikitnya saya coba karena istilahnya saya punya kemampuan yang saya bisa ya, karena setiap ini kan beda-beda dari pengadaan itu ya, anugerah lah ya. Anugerah ya. Akhirnya saya mohon ya kalau itu saya coba apa yang saya bisa lihat. Kenapa saya nanti apa yang ada gangguannya gitu. Akhirnya saya sama dia akhirnya saya ke sana. Kalau jam 7 lah berangkat dari rumah. Jam 7 malam bro ya? Jam 7 malam sampai di sana. Tiang minta izin ya, kalau memang Tiang dipercaya saya akan coba. Tiang itu saya Tiang itu artinya saya gitu. Bukan tiang listrik ya. Ya, terus gimana? Akhirnya saya coba selusuri tempat itu. Nah, saya jalan ke ruang-ruangnya, dekat ada halaman dikit. Nah, di ruko itu ya? Ya, di ruko itu saya diam di sana kok rasanya nggak nyaman, auranya ini panas itu ya. Baru masuk itu? Ya, baru masuk. Karena depan halaman tempat itu alanya kok panas ini. Kayaknya nyaman, ini apa sih sebenarnya gitu. Akhirnya saya coba melihat sesuatu apa yang di sana gitu. Nah, di sana ternyata ada sesuatu jimat yang tertanam. Oh, jadi waktu bro diundang ke sana, bro kan telusuri itu tempat. Iya. Kok bisa akhirnya ketemu jimat itu gimana sih? Nah, ketemu jimat itu dari aura dulu ya, aura saya gini kan kok. Akhirnya saya dengan menggunakan mata batin saya itu kok ada sesuatu kayak di sini ya. Nah, terus ketika saya menggunakan mata batin, akhirnya kelihatan sosok atau makhluk gaib itu kelihatan muncul ya? Muncul ya. Itu ruko itu lantai 1 atau lantai 2? Kalau rukonya kan lantai 2. Saya susuri dari depan dulu ini. Oh, dari depan? Iya, dari depan. Kan ada halamannya, karena ruko kan ada halaman depan. Oh, berarti bro telusur pertama itu dari halaman, belum masuk ke dalam? Belum masuk ke dalam. Karena sampai di sana di halaman depan itu sudah auranya udah beda ya? Beda.
Nah, kelihatan lah. Jangan ganggu saya di sini. Tuh. Saya nggak ganggu. Yang ngomong itu makhluk gaib ya? Ya makhluk gaibnya, karena dia bilang, karena saya disuruh di sini jaga. Siapa yang suruh? Nah, saya nggak tahu ini ya. Saya nggak tahu, entah dulunya mungkin yang pertama ngontrak yang naruh di sana. Kita tahu Semacam jimat mungkin ya? jimat ya. Bisa gini nggak bro? Apa ya? Itu mirip dengan pengelarisan nggak ya? Nah, kalau yang lebih tepat katakan pelaris atau penjaga, dia nggak berani sebut ngomong ya. Intinya dia bilang penjaga. Okay. Ya penjaga. Penjaga. Terus saya kasih tahu kenapa saya di sini begitu. Saya senang karena saya dulunya dicari suruh menjaga di sini. Mohon maaf karena sekarang sudah beda yang menempati tempat ini. Ini adalah teman saya sekarang yang berada ini. Akhirnya dia marah. Nah, akhirnya marah. Saya memohonkan kepada Sang Cipta, kalau ini bagus, memang penghuni di sini biar tetap menjaga di sini. Kalau memang ini ada satu benda atau jimat yang sudah ditanam untuk penghubung itu ya, dari penghuni yang lama ya, biar kamu pergi dari sini. Akhirnya saya minta, udah saya kayak ada suara saya dengar, saya disuruhlah pakai air laut. Nah, air laut untuk membersihkan itu. Nah, karena malam kan tidak bisa cari air laut. Betul. Nah, akhirnya saya biarkan aja dulu. Intinya saya udah tahu. Itu waktu di halaman pertama itu ya? Ya. Akhirnya saya masuk ke halaman tempat rukonya itu. Di lantai pertama? Nah, lantai pertama, di dalamnya ada sesuatu. Saya beda lagi kayak. Nah, di sana saya merasakan pusing. Pusing saya rasakan. Itu saya berdoa, kenapa kok tempat ini seperti ini ya? Akhirnya saya melihat dengan mata batin saya, kok kayak ada sesuatu, tangan ditarik langsung gitu, menghadap ke atas. Ternyata di atas itu berarti di tangga lantai 2? Enggak, di rukonya itu kan, nah ini kan ruko, kan halaman, ini kan pintunya itu ya. Nah, di dalamnya itu kan ada barang-barang apa yang dijual. Nah, di dalamnya itu ternyata tangan dari ke atas, ternyata di atas itu berisi kain putih ya, kain warna putih, di atasnya ditaruh gitu. Kain rajahan ya? Ya, kain rajahan. Ya jimat yang tertulis. Nah, isi apa itu ya, tulisan-tulisan apa itu? Nah, ketika saya rasakan panas sekali. Waktu dipegang itu? Enggak, belum turunkan. Oh, belum. Tiba-tiba muncul, kelihatan itu kainnya. Memang kali taruh dia. Tapi bro belum ambil waktu itu? Belum ambil, rasa panas. Nah, ketika seperti itu panas, saya diamkan aja dulu. Oh, ini penyebabnya kan gitu ya. Ya, saya keliling lagi jalan-jalan. Nah, sampai di belakang kan ada tempat kamar mandi. Nah, kalau kamar mandi itu kan saya lihat ada satu bayangan aja jalan-jalan itu kelihatan. Nah, habis itu saya naik lantai 2 ke kamarnya, ada sosok perempuan yang nangis dia di sana. Nah, sampai di sana nangis, saya tanya, ngapain sih Anda nangis di sini? Saya tidak punya rumah gitu. Kenapa tidak punya rumah? Rumah kamu kan bukan di sini. Kenapa? Ternyata dia senang karena di sana. Nah, saya tanya, kalau kamu senang, jangan ganggu di sini karena dia ada anak kecil tidur. Nah, kadang-kadang teman saya itu hanya nangis malam-malam. Ternyata si cowok perempuan itu yang mendekati ya. Gitu. Nah, saya kasih tahu, jangan di sini. Kalau kamu ingin di sini diam, jangan mengganggu tempat ini. Nah, itu. Nah, akhirnya saya ada tempat-tempat yang untuk orang Bali sembahyang ya. Sembahyang berdoa lah. Tempat beribadah. Di sana ada di sana saya lihat ada apa namanya. Nah, kalau katakan ular kan enggak ya. Kalau naga ya benar, karena seperti ular kelihatan di sana muncul berwarna hitam. Hidup itu? Hidup.
tapi pendek dia segi, kalau nggak salah sih ukurannya 20 cm ya, 15 cm 20 cm Itu di lantai berapa itu? nah di atas lantai 2. Oh, di lantai 2 ya? Wah, karena untuk beribadah itu kan ada duanya, di sampingnya ada kamarnya. Itu kan tiba-tiba ular itu muncul gitu. Tapi memang ular itu tidak mengganggu ya? Nah, Penjaga itu? Penjaga. Akhirnya saya di sana, dia dulu, nah ada kelihatan seorang kakek yang muncul. Gitu, kakek muncul. Nah, kepikiran saya bahwa ini yang menempati ini saya tidak boleh ganggu karena kelihatannya warna bajunya kan semua putih. Nah, saya biarkan aja ya sana. Nah, terus curi ada yang tangannya berbulu hitam dia kelihatan. Terus saya tanya bahwa dia itu adalah penghuni di sana. Penghuni asli? Nah, penghuni asli. Oke. Penghuni asli. Nah, sampai dari itu yang jalan-jalan aja terus saya berdoa dengan mata batin saya sendiri gunakan. Nah, saya berdoa dengan Sang Pencipta yang ada penguasa di sana. Kalau memang semua yang ada di sini seperti kakek tua itu, saya tanya kalau memang membantu usaha di sini, kalau ini sudah beda yang menempati, saya mohon jangan diganggu ini. Kalau memang bagus tolong bantu ini. Kalau memang ada orang jahat yang mengganggu usaha ini, karena seperti kemarin dia cerita usaha ini tidak kelihatan gitu, biar dijaga ya? Dia jaga biar tidak ada pengganggu. Nah, namanya usaha pasti ada kan gangguan ada. Dan terus saya tanya juga yang tangannya berbulu tuh serem wajah itu. Oh ya? Serem. Itu bentuknya gimana? Nah, kalau bentuknya tangannya berbulu, kalau berpada badan saya itu ya, tangannya berbulu, kakinya berbulu, matanya aja agak merah saya kelihatan itu. Nah, tapi waktu itu saya agak shock lihat itu. Ini apa, sosok apa ini gitu, karena saya baru mengalami seperti itu. Agak shock saya lihat. Akhirnya saya sudah ngomong seperti itu bahwa dia orang baik jaga di sana. Memang penghuni di sana. Nah, yang Bro bilang waktu awal masuk ada penjaga itu apa itu? Nah, yang jimatnya itu. Oh, itu jimatnya itu? Nah, jimatnya itu. Sosoknya kayak gimana waktu itu? Nah, kalau awalnya masuk itu, kalau sosok itu beda dia. Kalau bilang iblis kan bukan ya. Bilang jin kan karena ini kan wajahnya yang tidak bisa digambarkan aja kan saya. Gambarkan kan saya bisa kan. Kalau di sana sih taringnya dia panjang. Taringnya panjang, rambutnya panjang. Terus kukunya panjang. Dia laki bentuknya ya, lakinya laki, tapi wajahnya serem ya. Serem itu. Nah, dari semua pemulasan itu saya terus masanya apa aja ada lagi gitu. Karena malam-malam dia dengar suara manggil-manggil. Nah, saya bilang yang manggil-manggil suara itu ada sosok perempuan ini yang minta tolong. Yang nangis yang baru lihat itu ya? Bilang jangan takut karena dia tidak mengganggu. Mungkin karena anaknya masih kecil kan, dia punya masih tenang ya, bisa dia melihat. Nah, mungkin dia mau dekati, ya anak ketakutan. Anak ketakutan, kita kasih tahu. Nah, terus kadang ada orang berjalan, dia dengar, dia kan nanya ke saya, orang berjalan siapa ya gitu. Oh, orang berjalan itu yang berbulu tangannya itu. Penghuni di sana. Nah, penghuni di sana. Nah, dari sana, oh dia merasa, makanya saya bilang yang di bawah ini yang harus besok carikan air laut. Minta mohon doa di air laut bahwa saya membersihkan tempat usaha saya. Itu aja saya bilang. Terus apa lagi yang saya harus lakukan? Karena saya agak ketakutan saya tidur. Karena banyak warga yang cerita saya ada bilang ini, bilang ketakutan dia kan, Pak kok berani di sini ngontrak kan gitu ya. Akhirnya dia ngontrak ternyata alami seperti itu ya cerita. Akhirnya terus tanya itu makanya saya minta tolong sama kamu tuh.
biar saya aman di sini, itu dia bilang. Nah, kira-kira apa lagi? Nah, kalau ada suara-suara dari semua itu kan saya sudah kasih tahu ini ada seperti itu. Nah, untuk yang di atas itu gimana cara melakukan yang bisa ketemu di tempat masuk di tempat jualannya itu. Nah, jimatnya itu ya? Ya, rajanya itu. Nah, kalau rajanya kita bawa aja ke pantai. Nah, itu dilebur ya? Nah, dilebur kita serahkan aja karena kita sudah tidak pakai itu, nggak tahu kan kontrak yang dulu naruh kan nggak tahu ya. Iya. Nah, itu diambilnya pada saat malam hari itu. saya apa ngambil, besok ya? Saya ngambil. Okay. Habis saya keliling-keliling dari semua keliling itu, saya mengambil darah karena dia kan takut. Oh iya. Nah, karena dia kan takut, karena istilahnya dia percaya sama saya gitu. Akhirnya saya yang mengambil itu, nurunkan itu. Tapi saya berdoa dulu. Iya. Berdoa dulu sebelum mengambil itu. Kan nggak tahu lah namanya kerajaan itu. Saya berdoa dulu biar saya selamat. Orang saya nggak tahu apa, cuma apa yang bisa saya lihat gitu. Terus apa yang saya harus lakukan lagi? Nah, yang intinya di atas itu kan ada berdoa di sana dengan baik. Kita punya usaha, kita memohon doa. Jangan seperti kemarin tuh saya tidak tahu siapa yang kontrak dulunya naruh jimat itu, naruh rajaan itu enggak. Karena satu tempat itu kan beda-beda. Kita percaya rezeki kita kalau kita kuat berdoa. Pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau taruh seperti itu kan entah itu penjaga atau itu waris kan tidak tahu. Betul. Nah, gitu. Terus pada akhirnya gimana bro? Tadi kan bro sempat cerita bahwa dari cerita dari temennya bro yang ngontrak itu, sebelum dia mengontrak ada yang ngontrak Ya, ada sampai meninggal, ada diganggu dan sebagainya. Itu sebenarnya gangguan itu sebenarnya dari yang jimat itu. Memang itu? Ya, dari jimat itu. Mungkin ya yang pertama tahu naruh jimat, mungkin dia usaha laris lah, biar laris tahu. Ya. Nah, makanya saya tidak tahu itu, tidak boleh saya bicarakan karena biar tidak salah saya mengucapkan. Karena itu tergantung kepercayaan orang ya. Akhirnya karena tahu soal kepercayaan setelah itu dia pindah, ada kontrak yang kedua nah, yang di atas ini kontrak kedua, kontrak ketiga kan tidak tahu ya, intinya betul. berapa orang kontrak kan tidak tahu. Intinya usaha yang mengontrak itu tidak pernah lama gitu aja, sampai meninggal tidak betah gitu. Sampai akhirnya setelah besoknya kan berarti dia cari air pantai terus dibersihkan dengan doa kan. Sampai sekarang masih nyaman ya. Nah, syukur dia bilang habis dia apa yang dia lakukan, saya suruh berdoa tempat beribadah itu dan saya suruh membersihkan tempat itu dan kainnya itu kan sudah dibawa ke pantai. Akhirnya dia merasakan hawanya beda. Nah, gitu. Nah, ketika ada warga main ke sana, kok sekarang beda saya rasakan ya, senang saya di sini gitu. Dia bilang ada beberapa orang ke sana. Nah, dia bilang, tanya dia orang itu, ini menggunakan apa di sini kok beda sekali sekarang gitu. Dia bilang, saya tidak pernah menggunakan apa, saya percaya. Saya dengan doa dan saya doa itu yang saya ucapkan, saya tidak menggunakan apa sih. Kalau boleh Pak tahu, cek aja tempat saya apa yang saya isi gitu, dia bilang. Terus penghuni yang di atas itu masih tetap sampai sekarang? Nah, kalau penghuni sekarang itu yang saya ketemu itu masih ya? Masih. Dan tidak mengganggu ya? Tidak mengganggu karena apa yang bilang, makanya saya kan dulu terangin teman saya, orang Bubulu ini kan dia dengar malam-malam ada yang jalan itu, ada menangis kan, sudah sangat. Itu apa sih sebenarnya bro? Dia sampai katanya yang di atas itu adalah penghuni kan ya. Terus kalau menurut mata batin bro melihat penghuni yang di atas ya, itu ini di luar jimat kan ya, luar jimat. Dia sampai mengganggu itu sebenarnya tujuannya apa bro? Nah ini ya, kalau kita ada mengontrak sebuah toko kan namanya aura badan kita kan tidak tahu. Aura badan kita tidak tahu, dia mungkin kan doanya kurang, kita tidak tahu. Dan mungkin kadang-kadang kan mohon maaf ini ya, kadang-kadang kan
orang yang punya mata batin kadang-kadang yang ngontrak itu kan dia merasa bisa, merasa pintar. Hmm. Dengan keegoannya dia yang dipakai. Betul. Nah, woi saya bisa, tidak mungkin diganggu. Nah, tapi suatu tempat itu kan beda-beda, tidak bisa kita tahu. Jangan, kadang-kadang kan itu yang dipakai. Oh, saya bisa, tidak mungkin diganggu. Nah, belum tentu karena kita punya mata batin beda. Mohon maaf, Mbak. Dari sisi mana yang dilihat dia, sampai di mana dia bisa lihat. Akhirnya kan mungkin sosok ini yang dia dilihat. Kan ada bisa. Nggak, maksudku kenapa dia mengganggu itu? Katakan kayak temannya bro kan tidak punya kelebihan mata batin untuk melihat sesuatu yang bersifatnya gaib ya. Terus mungkin yang ngontrak sebelumnya juga sama. Terus kenapa diganggu? Apa hanya sebatas aura tubuh manusia yang berbeda-beda? Atau mungkin ada hal misalkan dia jarang berdoa atau apa? Menurut bro sih sampai akhirnya makhluk penghuni di sana sampai menunjukkan suara gangguan itu. Kenapa itu? Kalau menurut bro alasan ya kalau bro tahu sih kalau bisa sebenarnya yang mengganggu keras itu kan dari aura jimat yang ditaruh. Nah, kedua jimat yang ditaruh itu yang istilahnya usahanya kok seperti ini gitulah. Aura jimatnya itu yang keras karena kan ada perbenturan antara penghuni di sana. Nah, ketika seperti teman saya baru ngontrak kan dia ada ganggu mana istilahnya, karena mungkin jimat itu yang ditarik karena dia meninggal yang naruh yang dunia ngontrak kan tidak tahu ya adanya. Berarti poinnya aku perjelas ya bro ya. Mohon maaf nih, ini dari cerita bro. Jadi karena adanya jimat ini dengan penghuni di sana terjadi benturan gaib, sehingga yang menjadi korban adalah yang ngontrak berikutnya ya. Muncul gangguan itu karena itu. Sesungguhnya penghuni di sana tidak mau mengganggu. Nah, ada cerita. Nah, dari jimat itu kan kalau mungkin yang ngontrak itu ketahui sesajen aja. Apa ya? Sesajennya. Sesajen. Iya, mungkin karena dia ditaruh di sana mungkin kan pasti menggunakan sesajen. Iya. Nggak mungkin enggak. Nah, karena orang itu meninggal, karena teman saya ini ngontrak kan tidak tahu sesajennya. Ya, apa sarananya ya? Apa sarananya? Untuk menghilangkan jimat itu ya. Iya. Dan dia juga awalnya pasti tidak tahu kalau ada jimat kan? Iya, tidak tahu. Iya. Karena mungkin dia sejajarnya saya naruh ini nanti sejajarnya ini yang nanti step gini. Kan gitu. Teman saya tidak tahu kan dia dicari. Iya. Yang ngontrak sebelumnya juga. Iya, tidak tahu. Iya. Gitu. Pada poinnya adalah yang bisa kusimpulkan itu bahwa apapun tempat usaha kita, yang paling utama itu adalah berdoa. Doa dan usaha. Kedua, ketika kita memasuki wilayah baru, baik itu tempat tinggal, baik itu ruko atau toko biasa, ya kita awali dengan permisi ya, dengan hal yang tidak terlihat ya. Dengan sesuai keyakinan agama masing-masing. Ya. Oke bro, ini menarik nih cerita mengenai ruko hantu ini. Mudah-mudahan juga ini bisa pengalaman bagi orang-orang yang membuka usaha. Bisa lo bilang nah itu kan tergantung kepercayaannya. Kalau memang cari ya silakan, begitu ya. Ya, ini menambah ilmu baru juga kalau menurut aku buat sobat-sobat juga yang pengen buat usaha, bahwa ketika kita ingin membangun usaha di tempat baru berdasarkan keyakinan agama apapun, ya satu, kita awali dengan memasuki tempat itu dengan permisi, berdoa, dan berusaha. Usaha udah pasti karena kita kalau tempat usaha pasti ingin berusaha dong. Tapi yang utama adalah permisi dengan menggunakan keyakinan masing-masing, tanpa kita harus mengusir, tanpa kita harus mengklaim bahwa ini mengganggu atau tidak. Ya memang kita harus, kalau istilah
apa ya? Tepatnya lebih tepatnya kita memohon lah kepada Sang Mohon Pencipta ya. Baik. Ada lagi bro mau disampaikan? Nah, dari cerita yang tadi itu saya tadi itu, nah mudah-mudahan ke depan yang membuka usaha kan tetap siapa yang bilang tadi itu, kita melakukan berdoa permisi bahwa saya yang menggunakan tempat ini membuka usaha yang baru biar tidak diganggu, kan gitu aja. Nah, kalau bisa janganlah mencari seperti itulah, Jimat-jimat itu ya. jimat itu, tapi sekarang kan tergantung kepercayaan masing-masing. Percaya dengan yang di atas saja. Iya gitu. Oke, sebagai penutup, sobat-sobat jangan lupa buat subscribe. Subscribe ke channel Satu Napas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga share buat video ini. Mudah-mudahan video ini membantu sebagai ilmu baru, pengalaman baru buat sobat-sobat. Terima kasih sob.